tidak henti-hentinya para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Pak Bu, tidak ada yang pantas dipuji setelah Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, manamdah illan nabi. Kami tidak pernah memuji, kami tidak memuji kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena beliau termasuk orang yang tahu keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tahu hebatnya Nabi, orang yang tahu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang ada di hatinya adalah selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan beliau ingin sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula Pak Bu, kalau kita tahu kemuliaan Nabi, kalau kita tahu keistimewaan Nabi, maka pasti kita akan selalu rindu ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu Pak Bu, hiburannya orang Arab. Apa hiburan mereka? Menyaksikan bulan ketika purnama. Itu hiburan mereka orang Arab terdahulu. Karena memang di negeri Arab itu Pak, tidak ada air terjun untuk disaksikan indahnya. Di Arab tidak ada pemandangan laut yang indah, tidak ada. Jadi hiburan mereka orang Arab ketika bulan purnama malam 15 itu, mereka kumpul dengan kerabatnya, mereka kumpul dengan teman-temannya, mereka kumpul dengan saudaranya, menyaksikan keindahan bulan ketika purnama. Itu hiburan mereka. Subhanallah, ketika mereka sedang asyik menyaksikan bulan ketika purnama, lewat Nabi Muhammad SAW. Maka seketika yang tadinya mereka memandang bulan, berpaling memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ternyata lebih enak memandang wajah Nabi daripada memandang bulan meskipun ketika purnama. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya beliau mengatakan, ya gharul badru min husni wajhihi. Bulan itu cemburu dengan keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok cemburu? Karena dulunya dijadikan hiburan oleh orang Arab. Setelah ada Nabi, hiburan mereka adalah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Seorang syair mengatakan, al-badru yakmulu kulla syahrin marratan. Bulan itu purnamanya 1 bulan sekali. Ketika malam 15. Wa hilalu wajhika kulla yaumin kamilu. Tapi kalau wajah engkau ya Rasulullah setiap hari purnama. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Pak Bu, rugi sekali apabila seseorang tidak dapat memandang wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajah Nabi itu bisa membawa kebahagiaan dunia sampai akhirat. Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Daibai, beliau mengatakan dalam maulidnya, man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa orang ya Rasulullah memandang wajahmu, maka orang itu akan bergembira. Orang itu akan senang dunia sampai akhirat. Dan ini sesuai sebagaimana cerita keislaman sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Sahabat Hasan bin Thabit itu, beliau itu memang ahli syair. Cuma bedanya ahli syair zaman dulu itu pekerjaan yang tidak terhormat dulu. Karena tugas mereka nanti datang ke orang kaya dipuji, nanti dikasih uang. Nanti orang kaya nyuruh, kamu hina itu orang, kasih uang. Itu orang ahli syair terdahulu seperti itu. Ya. Makanya Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan,
yang kurang lebih laula syi'ru bil ulama yuzri lakuntu asy'aru min labidi. Kalau seandainya menjadi ahli syair itu tidak mengurangi derajat ulama, maka aku lebih ahli syair daripada labid. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi memang dulu tukang syair itu kerjaannya muji-muji dikasih uang, disuruh menghina orang dikasih uang. Itu tukang syair dulu. Kalau sekarang hebat Pak Bu, orang ahli sastra, oh hebat, berarti belajar itu namanya. Nah, termasuk zaman dulu tuh ahli syair sahabat Hasan bin Thabit. Ini sahabat Hasan dalam sejarah, beliau itu dekat dengan Nabi, jalurnya beda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin dekat dengan Nabi karena memang hebat dalam peperangan sehingga mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Ada yang bermacam-macam mendekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sahabat Hasan ini dekat dengan Nabi, kenapa? Karena sering memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pernah diberikan hadiah oleh Raja Mukaukis, ya, dikasih harta Nabi, termasuk dikasih juga 2 budak. Yang satu budak yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi, dinikahi oleh Nabi. Yang satu dikasihkan sahabat Hasan bin Thabit, bukan yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi senang dengan sahabat Hasan karena selalu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita malam hari ini Pak Bu bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi. Amin. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Nah, sahabat Hasan itu diperintahkan oleh orang kafir dulu. Hasan, nih kamu saya kasih uang. Nanti kamu hina Muhammad dengan syair-syairmu. Kata Hasan, yang mana orangnya? Terus kamu tunggu di situ, nanti tidak lama biasanya lewat. Ya. Ditunggu sama Hasan bin Thabit ini. Subhanallah, ketika pertama kali memandang Nabi Muhammad SAW, langsung sahabat Hasan itu melihat cahaya yang terpancar dari wajah Rasulullah SAW. Tidak bisa mengeluarkan syair-syairnya menghina Nabi. Kenapa? Karena melihat cahaya Rasulullah SAW. Akhirnya datang lagi kepada orang kafir yang bayar itu, dikembalikan uangnya. Loh kenapa Hasan? Sudah kamu hina Muhammad. Apa jawaban sahabat Hasan? Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi falastu andurhu illa ala qadari nurun fi jismin minal qamari kahilyatin nusijat bi anjumiz zuhuri. Kata beliau sahabat Hasan, ini belum masuk Islam ketika itu, baru memandang wajah Nabi. Ketika aku melihat Rasulullah itu terpancar cahaya daripada wajahnya. Falastu andurhu illa ala qadari wada'tu min khifati kaffi ala basari. Saking terang cahaya Nabi, aku meletakkan tanganku di atas mataku karena terpancar betul-betul kuat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga aku tidak bisa melihat kecuali semampuku melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya-cahaya seperti hiasan yang diuntai dengan bintang-bintang kejora. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itulah yang menjadi termasuk sebab sahabat Hasan itu masuk Islam. Melihat wajah Nabi bisa menggerakkan orang masuk Islam dan menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita ditakdirkan berjumpa dengan Nabi di dunia sebelum di akhirat. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, harapan orang yang tahu kemuliaan Nabi, harapan orang yang tahu kemuliaan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ingin sekali dapat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenikmatan yang paling nikmat itu para hadirin adalah ketika seorang hamba ditakdirkan berjumpa langsung
bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu ada seorang ulama. Ulama ini bernama Asy-Syaikh Afdaluddin. Beliau punya guru yang bernama Asy-Syaikh Ali Al-Khawas. Itu gurunya. Syekh Afdaluddin bertanya kepada gurunya Asy-Syaikh Ali Al-Khawas. Apa pertanyaannya? Ya Syekh, apakah ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada kenikmatan surga? Itu pertanyaannya. Surga ini Pak, Bu, ya. Kenikmatannya Nabi pernah mengatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi, kenikmatan surga itu tidak pernah dipandang oleh mata manapun. Kita pernah memandang sesuatu yang indah, surga lebih hebat daripada itu. Keindahan surga, kata Nabi, tidak pernah terdengar oleh telinga manapun dan tidak pernah terlintas di hati siapapun. Itu kenikmatan surga. Nah, makanya Asy-Syaikh Afdaluddin ini bertanya kepada gurunya, ada enggak kenikmatan daripada kenikmatan surga itu? Maka dijawab oleh gurunya Asy-Syaikh Ali Al-Khawas, "Na'am, al-ijtima' bin nabi yaghadha a'la min na'imil jannah," kata beliau. Ada, yaitu bertemu langsung dengan Nabi itu adalah kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga. Jadi kumpul dengan Nabi itu Pak Bu, bertemu dengan Nabi itu adalah kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga. Makanya ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita baca maulidnya, beliau mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyama. Kata beliau, surga itu aku ingin sekali masuk surga. Sama Pak, kita juga kepingin masuk surga, ya. Tapi tujuannya beda. Kalau kita mungkin masuk surga, oh kepingin ketemu bidadari yang cantik mungkin, ya. Ada yang kepingin ketemu masuk surga, kepingin makanannya yang enak mungkin. Tapi kalau beliau mengatakan aku ingin masuk surga bukan karena kenikmatan surga. Bukan karena di surga itu ada istana yang mentereng mungkin. Bukan karena di surga itu ada makanan yang lezat. Bukan karena di surga itu ada kendaraan yang mewah, bukan. Tapi beliau mengatakan illa likaunil hib fiha khayyama. Aku ingin masuk surga karena di dalam surga itu ada kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Jadi masuk surga harapannya kepingin ketemu Nabi, ya. Kepingin dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Pak Bu, orang yang mempunyai akal sehat itu ya seperti beliau ini. Jadi masuk surga bukan karena ingin melampiaskan syahwatnya, makan yang enak, ketemu bidadari, bukan. Tapi ingin sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah pemimpin penduduk surga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, apapun yang diucapkan daripada ulama-ulama dari memuji Nabi, menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada 1/10 daripada kemuliaan, kehebatan, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali mengatakan dalam maulidnya, wa in kanatil alsunu la tafi bi usyri mi'syari awsafi dhalikal mausuf tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin. Kata beliau, meskipun lisan ini yang digunakan untuk memuji Nabi, ya. Al-Habib Ali itu Pak Bu punya kurang lebih 5.000 gosidah. Punya kurang lebih 5.000 gosidah yang semuanya itu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi maulid yang kita baca. Tapi beliau mengatakan, lisan yang digunakan untuk memuji Nabi itu tidak sampai meskipun 1/10 daripada kemuliaan, keagungan, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus buat apa kok beliau memuji Nabi?
Buat apa beliau menyanjung Nabi? Beliau mengatakan tashwiqun lisami'in. Supaya kita ini Pak Bu, ketika mendengar maulid Nabi, ketika mendengar gosidah-gosidah memuji Nabi, kita supaya rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu majelis semacam ini adalah majelis yang membuat kita rindu dengan Rasulullah SAW. Dibacakan sejarah Nabi, dibacakan kemuliaan Nabi, tujuan beliau tashwiqan lisami'in, supaya kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita Pak Bu, ya, binatang itu tidak punya akal. Tapi kapan disebutkan pujian-pujian kepada Nabi, itu binatang rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Maulid Ad-Daibai, hada hadisura bismil habaib, fahaza syukru a'tafar raqaib, alam taroha waqad maddat hutoha, wasalat min madami'iha sahahi. Sampai beliau mengatakan fada jadbas simami falata sukha faqaidu syauqiha lil hayyi jadi. Hadi itu orang yang membacakan gosidah untuk onta. Onta itu kapan didengarkan tentang pujian-pujian Nabi, kangen sama Nabi Muhammad SAW, sampai menangis rindu dengan Rasul SAW. Lo bayangkan, itu onta lo ya, binatang itu hewan. Tapi kalau disebutkan gosidah-gosidah memuji Nabi, rindu onta itu, kepingin sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Langkahnya dipercepat. Ya. Kalau sudah mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kalau mendengar pujian Nabi, tambah cepat jalannya onta itu. Fada jadbaz zimami falata sukha faqaidu syauqiha lil hayyi jadid. Kalau onta itu diarahkan ke Madinah, maka tidak usah disetir, tinggalkan. Karena dia akan sampai ke Rasulullah, ke kotanya Nabi tanpa disetir, karena rindunya dengan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh, kalau kita Pak Bu dibacakan maulid seperti ini, gosidah memuji Nabi, kok tidak rindu? Berarti kita kalah dengan onta Pak Bu. Ya. Berarti iman kita harus kita perbaiki, harus dikuatkan. Ya. Karena tujuan kita berkumpul semacam ini, mendengarkan pujian Nabi supaya kita rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu Pak Bu, orang yang tahu hebatnya Nabi, maka harapan utamanya ingin sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat para sahabat. Sahabat itu termasuk orang yang tahu kemuliaan Nabi. Ya. Kalau tadi kita membahas Al-Habib Ali saja seperti itu dengan Nabi, lu bagaimana sahabat yang menyaksikan langsung keindahan Rasulullah SAW. Ini Al-Habib Ali kan membaca sejarah Nabi, mengkaji kemuliaan Nabi, sehingga timbul cinta kepada Nabi, rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Lu bagaimana sahabat Nabi yang langsung menyaksikan kemuliaan, keistimewaan, kehebatan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, para sahabat itu, kalau mereka dikasih pilihan, lau khuyyiru baina suhbati wa dukhulil jannah lakhtarus suhbah. Para sahabat Nabi, kalau dikasih pilihan, sahabat, kamu lebih milih mana? Menjadi sahabat Nabi atau masuk surga? Maka mereka lebih memilih menjadi sahabat Nabi. Kenapa? Karena percuma kalau masuk surga tidak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu perkataan, itu harapan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diceritakan Pak Bu, sahabat Nabi yang bernama Thauban. Sahabat Thauban ini, beliau termasuk sahabat yang selalu rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Harapannya ingin sekali ketemu Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah pulang ke rumahnya, kepikiran Nabi. Ya Allah, rindu dengan Nabi. Ya. Jadi hari-harinya itu digunakan untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat yang bernama Thauban. Sehingga pernah suatu ketika
terlintas di pikiran sahabat Thauban ini Pak Bu, ya, ya Allah, sekarang enak bisa ketemu Nabi. Kalau kangen sama Nabi gampang, sholat di masjid ketemu Nabi, hadir pengajian ketemu Nabi. Tapi nanti kalau meninggal dunia kira-kira masih bisa enggak ketemu Nabi ya? Itu yang ada di benak sahabat Thauban. Takut nanti kalau sudah meninggal dunia tidak bisa lagi memandang wajah Nabi, tidak bisa lagi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai itu sahabat Thauban sakit kepikiran Mbak Bu, sampai kurus, kepikiran takut nanti tidak bisa ketemu Nabi ya. Sehingga ketika beliau datang kepada Nabi dalam keadaan wajah yang pucat ya, badan yang semakin kurus, Nabi mengatakan, ma ghayyara launak ya Thauban. Thauban, apa yang menyebabkan kamu kok pucat berubah seperti ini? Ya. Kata sahabat Thauban, ya Rasulullah, saya tidak sakit, saya tidak susah, saya tidak kena musibah. Cuma ya Rasulullah, yang ada di pikiranku takut nanti kalau saya meninggal dunia tidak bisa ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Seandainya pun ditakdirkan masuk surga, tentunya surganya lain. Engkau kekasih Allah, engkau Rasulullah, pasti surganya paling tinggi. Itu yang dikatakan sahabat Thauban kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga subhanallah Pak Bu, turun ayat yang menjawab keadaan sahabat Thauban. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Turun ayat menjawab keadaan sahabat Thauban. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, kalangan orang-orang yang mati syahid, kalangan para aulia dan orang-orang yang soleh. Wow, ketika mendengar ayat itu turun, wow, senang para sahabat. Kenapa para hadirin? Karena berarti ada harapan mereka bisa kumpul lagi dengan Nabi di akhirat. Tapi syaratnya tadi itu Pak Bu, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga seperti itu Pak Bu, ya. Kita ini kan berharap kepingin kumpul dengan Nabi, ya. Kita kepingin ketemu dengan Nabi, maka syaratnya juga sama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo tidak cukup cuma membawa pujian Nabi, cinta kepada Nabi, tidak cukup. Orang sahabat saja disyaratkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, baru bisa kumpul dengan Nabi, apalagi kita. Makanya kita lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Orang Yahudi, orang Nasrani itu, mereka itu senang dengan nabinya, bangga dengan nabinya. Oh, orang Yahudi kalau cerita Nabi Musa, oh kehebatannya seperti ini, mukjizatnya seperti ini. Oh, nabi kami itu Nabi Musa. Bangga dengan nabinya, selalu memuji nabinya. Orang Nasrani sama, bangga dengan Nabi Isa, memuji kehebatan Nabi Isa. Tapi apakah mereka nanti akan berkumpul dengan Nabi Musa, Nabi Isa di akhirat? Boten. Tidak Pak Bu, ya. Kenapa? Karena cuma cinta tok tidak mengikuti. Itu sebabnya. Cuma cinta saja tapi tidak mengikuti, ya. Makanya nanti di akhirat mereka tidak kumpul dengan orang yang dicintai daripada nabi-nabi mereka. Nah, kita juga seperti itu. Kita sudah mengungkapkan cinta kita kepada Nabi dengan kita hadir majelis maulid memuji Nabi, maka jangan lupa kita mengikuti syariat-syariat Nabi, ya. Mengikuti perintah-perintah Nabi, menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai Pak Bu. Siapa sih orang yang pandai itu? Apakah orang yang kalau mencari jabatan yang paling tinggi jabatannya? Oh, bukan itu Pak Bu.
Apakah orang yang kalau dagangan yang paling laris dagangannya itu orang hebat? Bukan itu kata Nabi. Atau mungkin orang kalau mengumpulkan harta yang paling banyak hartanya? Juga bukan. Tapi Nabi mengatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai itu kata Nabi adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya, mengintrospeksi dirinya, kemudian mengamalkan amalan untuk dia ambil ketika dia sudah meninggal dunia. Itu orang pandai. Makanya Pak Bu, sholat yang kita kerjakan, ya, harta yang kita dermakan, kita ngaji, kita zikir, itu nanti dibalas kalau kita sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal baru diberikan hasil ibadah kita, sholat kita, zikir kita, ngaji kita, nanti akan dibalas 5 ba'dal maut kalau kita sudah meninggal dunia. Ya. Nah, orang yang mengisi hari-harinya untuk itu, itulah orang yang pandai. Bukan berarti orang kalau setiap hari ngaji pasti tambah kaya. Oh, belum tentu kalau belum takdirnya. Ya. Setiap hari ada orang ngaji 3 juz. Apakah orang itu akan tambah hartanya? Belum tentu kalau belum takdirnya. Setiap hari bangun malam, apakah tambah jabatannya? Belum tentu kalau belum takdirnya. Kenapa? Karena amalan-amalan kita itu ibadah nanti akan dibalas kalau kita sudah meninggal dunia. Bukan di dunia. Justru rugi kalau ada orang ibadah kepingin dibalas di dunia. Rugi. Sodakoh kepingin dibalas di dunia. Ngaji supaya dagangannya laris. Oh, saya ini kalau ngaji dagangan saya laris, makanya saya ngaji terus biar tambah laris. Loh, rugi Pak. Karena Allah menyiapkan balasan yang lebih hebat, yang lebih besar ketika kita nanti sudah meninggal dunia. Satu contoh Pak Bu, ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini beliau tabi'in, lahir di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau mendapatkan doa dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Ibunya ini orang cerdas. Mulai kecil itu Imam Hasan Basri disuruh keluar, kumpul dengan sahabat-sahabat supaya dapat keberkahannya sahabat. Ya. Makanya kita juga seperti itu. Kita punya anak-anak kecil, bawa ke orang-orang soleh. Bawa kepada para habaib, para asatid yang soleh supaya dapat keberkahannya. Dan itulah yang dilakukan sahabat kepada Nabi, tabi'in kepada sahabat. Termasuk ini, Imam Hasan Basri. Subhanallah, mendapatkan doa dari Sayyidina Umar. Apa doa Sayyidina Umar kepada Imam Hasan Basri? Allahumma faqihu fid din wa habibhu ilan nas. Ya Allah, ini anak, jadikan anak ini pandai urusan agama. Dan jadikan orang-orang cinta kepada anak ini. Doa Sayyidina Umar kepada Imam Hasan Basri. Oh, tumbuh besar Imam Hasan Basri, barokah doanya Sayyidina Umar, menjadi ulama dan dicintai banyak orang. Itu Imam Hasan Basri. Nah, beliau itu Imam Hasan Basri, kita ambil pelajaran Bapak ya. Kalau sedekah, ngasih orang fakir mungkin, ngasih orang miskin, ya, ditunggu dulu. Didoakan enggak? Kalau didoakan dibalas doa oleh beliau. Contohnya ngasih uang ini, orang fakir kan biasanya, oh mudah-mudahan sehat walafiat. Nah beliau dari belakang doakan juga, mudah-mudahan orang itu juga sehat walafiat. Kalau ngasih lagi, oh didoakan panjang umur, mudah-mudahan panjang umur. Beliau dari belakang berdoa, mudah-mudahan engkau juga panjang umur. Didoakan kaya, sama beliau juga, mudah-mudahan engkau kaya. Santrinya bingung Mbak Bu. Kok setiap didoakan balas doa? Sehingga tanya santrinya, wahai imam, kami perhatikan antum ini kalau didoakan sama orang fakir, orang miskin, kok membalas doa? Kenapa? Kan enak didoakan. Apa jawaban Imam Hasan Basri? Wahai santriku, saya ini memberikan sodakoh kepada orang fakir, orang miskin, saya tidak mengharap doanya. Yang saya harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya saya balas dengan doa saya.
impas. Ya. Dan saya berharap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Hasan Basri. Kenapa? Karena beliau orang yang cerdas, Pak Bu. Enggak mau dibalas di dunia, enggak mau. Nanti di akhirat balasannya. Coba kalau kita, Pak Bu ya. Ngasih 5.000, oh doanya banyak mungkin. Panjang umur, sehat walafiat ya, sugih segala macam mungkin ya. Ngasihnya 5.000 ya. Kalau kita mungkin seperti itu. Nyumbang sedikit, bawa daftar Fatihah 2 lembar biasanya ya. Ya Beb, ya biasa gitu ya. Beb, saya mau nyumbang, tolong Fatihahkan 3 lembar. Bapaknya, kakeknya, semuanya mungkin gitu ya. Balasannya seperti itu mungkin kadang-kadang. Suruh doanya macam-macam biasanya. Kalau Imam Hasan Basri tidak mau, nanti di akhirat balasannya. Kenapa? Karena beliau itu orang yang cerdas, para hadirin. Ya. Kepingin dibalas nanti di akhirat. Nah, Nabi mengatakan orang yang cerdas itu yang mengamalkan amalan untuk menundukkan hawa nafsunya, introspeksi dirinya, kemudian mengamalkan amalan untuk dia ambil setelah dia meninggal dunia. Makanya sesuai juga di malam hari ini kita memperingati daripada jasa-jasa pendiri Masjid Darussalam. Ya. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan daripada orang-orang terdahulu yang memakmurkan, yang ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangi kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan para anbiya wal mursalin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita juga harus seperti itu, Pak Bu. Ini juga pelajaran bagi kita. Ini orang-orang pendiri-pendiri masjid, ya, itu amal jariahnya terus berjalan. Selama masjid ini makmur, mereka dapat kiriman-kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga harus berusaha seperti itu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan seperti ini yang kurang lebih. Kun fil hayati ka'abiris sabil. Watruk khalfaka kulla atharin jamil. Kata beliau, kalian itu di dunia ibarat seperti orang yang lewat, musafir. Ya. Kita hidup di dunia ini diibaratkan seperti orang yang lewat sebentar saja. Hidup di dunia ini, Pak Bu. Ya. Coba kalau kita mau sadar di dunia ini. Kapan kita ini dulu jadi anak, sekarang kita sudah jadi bapak. Tidak terasa. Ya. Kapan jadi bapak, sudah jadi kakek kita ini. Nggak terasa. Setelah jadi kakek, jadi mayit, Pak Bu, ya. Loh, itu kalau prosesnya normal, ya. Kadang-kadang belum jadi kakek sudah mati. Belum jadi bapak sudah mati. Makanya dunia itu cuma lewat sebentar saja. Sayyidina Ali juga pernah mengatakan ad-dunya sa'ah. Dunia ini cuma sesaat. Faj'alha ta'ah. Yang sebentar ini jadikan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan Sayyidina Ali, jadilah kalian di dunia seperti orang yang lewat, musafir, ya. Kemudian watruk halfaka kulla atharin jamil, dan tinggalkan setelah kamu meninggal kesan yang baik. Itu Sayyidina Ali mengatakan, kalau kita meninggal orang itu mengenang kebaikan kita. Oh, fulan meninggal, dulu takmir masjid itu. Oh, itu yang memakmurkan masjid itu. Oh, itu selalu imam masjid. Oh, selalu sedekah. Oh, selalu membantu orang. Nah, itu yang dikatakan Sayyidina Ali. Ya. Jadikan ketika kita sudah meninggal dunia, kita membekas di orang-orang yang setelah kita kesan yang baik. Anak kita bangga dengan kita. Oh, ayah saya dulu sholatnya rajin di masjid. Ya. Ayah saya dulu selalu sodakoh. Ayah saya dulu akhlaknya baik. Ya. Ahli ibadah. Itu perintah Sayyidina Ali. Jangan sebaliknya, Pak Bu. Ya. Ketika meninggal, anak kita malu mengakui kita sebagai orang tuanya. Kenapa? Ahli maksiat. Tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai sekarang kita berusaha supaya kapan kita meninggal dunia, kita meninggalkan kesan-kesan yang baik. Wa ma nahnu fi hadhihi dunya illa rahil. Wa ma nahnu fi hadhihi dunya illa dhuyufu. Wa ma 'ala dhuyufi illa rahilu, kata beliau. Kita ini dunia sebentar lagi akan pergi, diibaratkan seperti tamu di dunia ini, Pak.
Sayyidina Ali mengibaratkan kita ini seperti tamu. Tamu itu kalau bertamu tidak mungkin lama-lama. Nah, begitu pula kita di dunia. Itu diibaratkan tamu yang tidak lama. Sebentar lagi kita akan pergi. Pergi kemana? Ya, pergi ke surga bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa madaru ila jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillah fasma'an. Kata Shahibur Ratib Al Habib Abdullah Al Haddad, dan kehidupan yang kekal abadi itu adalah surga. Tapi bukan bagi semua orang. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, sebaliknya kata Nabi, wal ahmak, orang yang bodoh kata Nabi. Siapa Pak Bu orang yang bodoh? Manittaba'a nafsahu hawaha. Kemudian watamanna 'alallahil amani. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya kepingin maksiat dituruti. Hawa nafsunya tidak kepingin hadir pengajian dituruti. Maka itulah kata Nabi orang yang bodoh. Kemudian watamanna 'alallahil amani. Kalau urusan akhirat sukanya berangan-angan. Nah, ini orang yang bodoh. Oh, insya Allah barokahnya hadir maulid masuk surga, tapi tidak sholat. Ini kata Nabi orang yang bodoh ini. Oh, insya Allah barokahnya mungkin hadir manakiban, insya Allah masuk surga, tapi maksiat. Ini kata Nabi orang yang bodoh. Kalau urusan akhirat berangan-angan, tapi tidak sholat, tapi tidak ibadah, tapi bermaksiat. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang cerdas. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Satu cerita Pak Bu kita jadikan pelajaran terakhir ini ya. Dulu di zaman Nabi itu ada sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sahabat Nabi ada yang namanya sahabat Rabi'ah. Sahabat Rabi'ah ini saking cintanya sama Nabi, izin sama orang tuanya untuk bisa tinggal di Madinah. Tidak mau jauh-jauh sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diizinkan sama keluarganya, orang tuanya tinggal di Madinah. Ketika itu usia beliau kurang lebih 20 tahunan. Tidak cukup tinggal di Madinah, beliau minta izin kepada Nabi untuk khidmah dengan Nabi Muhammad SAW supaya tambah dekat dengan Nabi. Jadi minta izin sama Nabi untuk menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Itu sahabat Rabi'ah. Nabi itu Pak Bu tidak suka dilayani. Nabi itu tidak suka dilayani. Tapi sahabat selalu memaksa untuk melayani Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi itu tidak mau dilayani. Tapi sahabat-sahabat itu memaksa untuk melayani Nabi. Makanya hidupnya itu harmonis. Nabinya tidak mau dilayani, tapi sahabat memaksa melayani. Kalau kita kan kebalikannya. Kita kepingin dilayani, tapi tidak ada yang melayani, kan gitu ya. Lah ini kalau sahabat sama Nabi itu harmonis Pak. Satu cerita contoh, ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat, tahu-tahu ada sahabat yang baru dapat rezeki ini, tasyakuran. Ya Rasulullah, alhamdulillah, ya. Saya baru dapat rezeki. Bagaimana kalau kita nyembelih kambing Rasulullah, kita makan sama-sama, ya. Ini sahabat tasyakuran Mbak Bu ya. Kalau kalian dapat rezeki, jangan lupa Habib Hasan ini ya. Diajak makan, diajak traktir gitu Mbak Bu. Sahabat sama Nabi seperti itu dulu. Ini sahabat, ya Rasulullah, saya baru dapat rezeki, bagaimana kalau kita nyembelih kambing, kita makan bersama ya. Maka sahabat yang lain langsung mengambil tugasnya. Kalau begitu ya Rasulullah, saya yang bagian nyembelih. Yang beli kan sudah ada, uangnya keluar itu sudah ya. Saya yang bagian nyembelih, saya yang nguliti. Yang lainnya, saya yang masak ya Rasulullah, saya bisa masak, yang masak saya. Saya yang menyiapkan ini ya Rasulullah. Semua sudah mengambil tugasnya. Nah, Nabi mengatakan, kalau begitu
bagian saya yang mencari kayu bakarnya, kata Rasulullah. Yang masak kan ada, yang beli ada, kemudian yang nyembelih juga ada, tinggal yang cari kayu bakar. Belum ada kan? Berarti tugas saya, kata Rasulullah. Wow, sahabat, lo jangan ya Rasulullah, jangan, enggak usah ikut-ikut, duduk saja, kita yang kerja. Apa kata Nabi lo? Jangan dibedakan, saya sama seperti kalian. Kalian punya tugas masing-masing kan? Ya sudah, tinggal yang cari kayu bakar yang belum ada, berarti tugas saya. Nabi cari kayu bakar, bayangkan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sahabat Rabi'ah ini ya, termasuk sahabat yang memaksa untuk melayani Nabi. Akhirnya diizini oleh Nabi. Sehingga kapan Nabi butuh air untuk wudhu, disiapkan. Nabi mau berangkat, sandalnya disiapkan oleh sahabat Rabi'ah ini. Ya. Bahkan sahabat Rabi'ah pernah bercerita, saya ini sampai duduknya di depan rumah Nabi kalau malam. Kenapa? Saya takut nanti kalau Nabi malam-malam tahajud terus batal, butuh wudhu, saya sudah siapkan airnya. Itu sahabat Rabi'ah. Sampai seperti itu khidmahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu ketika karena Nabi melihat sahabat Rabi'ah ini selalu membantu Nabi, melayani Nabi Muhammad SAW, maka Nabi ingin memberikan kenang-kenangan, cindramata, hadiah kepada sahabat Rabi'ah ini. Itu sifatnya manusia, Pak Bu. Manusia itu kapan diberi ingin memberi, kan gitu ya. Kalian ini Pak Bu dikirimi sama tetangganya, mungkin makanan, mungkin hadiah. Nah, nanti lama-lama kita ingin memberi gantian, meskipun tidak sama. Itu sifat manusia. Kapan diberi ingin memberi. Iya. Tapi kalau kepingin diberi tok tidak pernah memberi, berarti bukan manusia, gratisan tok, Pak ya. Ya, bukan manusia itu berarti. Ya. Kapan dibantu ingin membantu, nah itu manusia. Oh, mungkin jenengan punya hajatan, ada acara di rumahnya, tetangganya ikut bantu, ya. Maka nanti kapan-kapan kalau tetangga kita punya hajatan, kita ingin bantu. Nah, itu manusia, ya. Tapi kalau kepingin dibantu tuh tidak pernah bantu, berarti bukan manusia, kan gitu. Lah Nabi seperti itu. Ketika melihat sahabatnya nih selalu membantu beliau, maka Nabi ingin memberikan hadiah. Maka sahabat Rabi'ah dipanggil, ya Rabi'ah, salni. Wahai Rabi'ah, minta kamu kepadaku wahai Rabi'ah. Kamu kepingin apa wahai Rabi'ah? Sahabat Rabi'ah ditawari Nabi. Wah, ya Rasulullah, kasih saya waktu untuk berpikir. Ya. Sahabat Rabi'ah ini termasuk ashabus sufa para hadirin. Sahabat yang miskin. Ya. Tinggalnya di masjid. Kalau ada rezeki makan, kalau tidak ada puasa itu sahabat. Nah, dipikirkan oleh sahabat Rabi'ah. Sehingga ketika keesokan harinya, bagaimana Rabi'ah? Sudah kamu pikirkan, kepingin apa kamu wahai Rabi'ah? Ya Rasulullah, kata sahabat Rabi'ah, kalau memang itu tawaran dari engkau ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa. Saya cuma minta satu saja. Ya. Apa itu Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin nanti di surga bersamamu. Tuh. Di sini Nabi bingung, Mbak Bu. Ya. Dikira Nabi, oh mungkin sahabat Rabi'ah itu kepingin tanah untuk dibangun rumah, mungkin onta untuk dijadikan kendaraan, karena beliau orang miskin. Kepingin harta mungkin buat modal kerja. Ternyata yang diminta sahabat Rabi'ah ingin diselamatkan dari api neraka, dimasukkan surga, bahkan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, awa ghairu dzalik. Rabi'ah, enggak ada yang lain. Enggak ya Rasulullah, itu saja. Yang saya harapkan cuma itu ya Rasulullah. Itu kata sahabat Rabi'ah. Nah, sekarang kita lihat Pak Bu, bagaimana respon Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat loh yang minta. Sahabat sholatnya di belakang Nabi. Perang ikut bersama Nabi. Plus melayani Nabi Muhammad SAW. Ya. Seandainya Nabi mengatakan, oh Rabi'ah jangan khawatir. Ya. Kamu kepingin masuk surga? Oh kamu sahabatku, perang bersamaku, melayaniku, surga saya yang jamin. Sangat bisa seandainya Nabi mengatakan seperti itu.
Karena al-jannatu muharramatun hatta yadkhulaha huwa wa ummatuh. Surga itu haram dimasuki sampai Nabi Muhammad dan umatnya masuk duluan. Tapi ternyata Nabi tidak mengatakan seperti itu. Ya. Ketika ada sahabatnya yang meminta diselamatkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, apa perkataan Nabi kepada sahabat Rabi'ah? Wahai Rabi'ah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Wahai Rabi'ah, kamu kepingin masuk surga? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rabi'ah, bantu aku perbanyak sujud wahai Rabi'ah. Perhatikan sholatmu, perbanyak ibadahmu. Nah, kalau sudah seperti itu, baru Nabi bisa membantu masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo bayangkan Pak Bu, ini sahabat lo ini, yang minta sahabat tapi Nabi masih minta syarat. Ya, padahal sahabat lo, apalagi kita ini. Ya, kadang-kadang ada orang menjamin kita surga. Ya, oh surga saya yang jamin, dia belum tentu masuk surga. Nabi saja tidak berani kok. Nabi ketika ada sahabatnya yang meminta dimasukkan ke surga bersama Nabi, maka Nabi masih minta syarat. Apa syaratnya? A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Wahai Rabi'ah, bantu aku perbanyak sujud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga berlaku Pak Bu bagi kita semuanya. Kita kan kepingin masuk surga bersama Nabi, kepingin. Nah, syaratnya sama. Jangan sampai meninggalkan sholat, perbanyak ibadah, tinggalkan maksiat, nanti Nabi mudah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak sholat Pak Bu, ya, apa kata Nabi? Man tarokas sholat muta'ammidan bari'at minhu dhimmatu Muhammad. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kata Nabi, maka Muhammad tidak mau tanggung jawab, kata Rasulullah. Loh, bayangkan. Kalau Nabi tidak mau tanggung jawab, siapa yang menanggung kita nanti di akhirat para hadirin? Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, majelis semacam ini adalah majelis yang mengingatkan kita untuk semakin cinta kepada Nabi, untuk bisa kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, bersama-sama kita memuji Nabi, bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan para pendiri masjid ini yang sudah meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterangi kuburannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan masjid ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur dengan sholawatannya, makmur juga dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.